Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait tugas dari manajemen operasi lanjutan yang berjudul Quality and Performance. Di sini anggota kami terdiri dari Ridho Syakbani, Muhammad Noval, dan saya Junior Ananda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ridho Syakbani. Enggak. Yang saya akan jelaskan hari ini yaitu ada quality and performance dari judul pembahasannya, yaitu apa itu manajemen mutu dan kinerja. Manajemen kinerja atau penjaminan mutu sendiri melibatkan prinsip-prinsip sederhana ekonomi manajemen, merencanakan apa yang dibutuhkan perusahaan atau organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari organisasi itu sendiri, dengan melakukan tinjau kemajuan secara teratur dan evaluasi keefektifan tindakan kita terhadap hasil yang kita inginkan atau profit atau value, lalu sesuai dengan rencana yang kita perlukan. Selanjutnya, yang pertama ada kasus, buatlah dia pyro diagram untuk melihat akar dari permasalahan keluhan dari pelanggan. Nah, dari tabel di depan ini ada jenis-jenis kerusakan. Kita bisa lihat ada 6 jenis kerusakan yang bisa kita lihat: cemaran, mie mentah, etiket rusak, mie gosong, mie hancur halus, dan juga mie hancur patah. Dari masing-masing cemaran-cemaran ini atau jenis kerusakan ini diketahui bahwa dari statistika berdasarkan jenis kerusakan, maka dapat diketahui jenis kerusakan yang paling sering kita temui oleh pelanggan agar eh, terjadi keluhan dari pelanggan, yaitu cemaran dengan total jumlah kerusakan 341 kerusakan. Lalu ada mie mentah dengan total kerusakan sebanyak 90 kerusakan. Lalu ada etiket rusak dengan total jumlah kerusakan sebanyak 319. Lalu mie gosong dengan total jumlah kerusakan sebanyak 16. Nah, lalu mie hancur halus dengan total kerusakan sebanyak 479. Lalu mie hancur patah dengan total kerusakan sebanyak 206 kerusakan dari jenis kerusakannya. Nah, dari keenam kerusakan ini kita mendapatkan total dari kerusakannya yaitu sebanyak 1.451 jenis kerusakan. Selanjutnya, setelah mendapat presentasi tabel di slide yang tadi, dari hasil analisis yang kami dapat beberapa jenis kerusakan yang ditemukan pada produk mie kecil, dan perhitungan presentasi dihitung rumus berikut. Nah, yang pertama ada presentasi cemaran dengan rumus jumlah kerusakan cemaran dibagi total kerusakan lalu dikali 100%. Lalu kita implementasikan rumus di atas. Yang kita bisa lihat tadi, diketahuinya bahwa 341 kerusakan cemaran dengan dibagi total kerusakan 1.451 dikali 100%. Dapatlah hasilnya menjadi 0,2350. Lalu presentasi mie mentah dengan rumus jumlah kerusakan mie mentah dibagi total kerusakan dikali 100%. 90 dari jumlah kerusakan mie mentah lalu dibagi seperti rumus tadi, lalu mendapatlah hasil 0,0620. Lalu presentasi etiket rusak sebanyak total kerusakan 1.451 dikali 100% sama dengan
0,2198. Lalu seperti tadi juga rumusnya kita pakai, cuman digantinya hanya jumlah kerusakan mie gosong yang kita lihat diketahuinya tadi 16, lalu mendapatlah hasil 0,0110. Lalu rumusnya sama, yang diganti hanya hancur halus, lalu 479 dibagi 1451 dikali 100%. Dapatlah hasil 0,3301. Selanjutnya, seperti yang tadi, persentase hancur patah ada 206 dibagi total kerusakan 1451 dikali 100% 0,1419. Nah, lalu dari perhitungan presentasi tabel di atas, kerusakan semuanya masih dalam batas wajar. Jadi, karena semua jenis kerusakan masih di bawah persentase, dapat kita lihat di tabel di bawah ini. Nomor 1, cemaran 341, mie mentah 90, etiket rusak 319, mie gosong 16, 476, 206 dari mie hancur patah. Lalu persentase kerusakan yang kita hitung tadi, yang tadi, lalu terjadilah persentase kumulatif yang kita dapatkan menjadi 24% dari cemaran, 30% dari mie mentah, etiket 52%, mie gosong 53%, lalu mie hancur halus 86%, lalu mie hancur patah 100%. Selanjutnya, nah inilah bisa kita lihat diagram Pareto yang dapat kita implementasikan dari soal kasus di atas. Selanjutnya, penjelasan yang akan dijelaskan oleh Ananda Muhammad Noval. Selanjutnya yaitu gambarkan Ishikawa diagram untuk menunjukkan penyebab yang mungkin dari terjadinya kerusakan produk dan bagaimana solusi untuk memperbaiki masalah tersebut. Ada kerusakan dari manusia, yaitu manajemen tidak fokus, kurangnya pelatihan karyawan, pendidikan karyawan rendah, dan kelompok kerja tidak solid. Solusinya yaitu klasifikasi atau kriteria dalam perekrutan karyawan harus diseleksi secara ketat agar mendapat karyawan yang diharapkan atau pendidikannya yang harus tinggi. Yang kedua, kualitas pelatihan karyawan lebih ditingkatkan lagi. Yang ketiga, hubungan kerja antar karyawan lebih ditingkatkan agar rasa kerjasama antar karyawan lebih solid lagi. Kemudian ada kerusakan dari metode, yaitu produksi yang berantakan, dokumentasi atau pencatatan berantakan, dan kontrol kualitas yang sembarangan. Solusinya yaitu proses produksi harus dijalani sesuai SOP agar tidak berantakan. Yang kedua, dokumentasi atau pencatatan dilakukan lebih teliti oleh para karyawan yang kompeten dan melakukan cek ulang atau evaluasi agar tidak ada kesalahan. Dan kontrol kualitas dilakukan secara teliti dan berkala agar hasilnya tidak sembarangan. Selanjutnya ada kerusakan dari mesin atau mesin, yaitu ada mesinnya yang sering rusak dan alat-alat produksi yang tidak optimal. Solusinya yaitu dengan membeli mesin yang baru agar dapat memiliki jangka waktu yang panjang. Yang keempat, dari kerusakan material, solusinya yaitu dengan menggunakan bahan baku yang cocok dengan produk itu sendiri. Yang kelima, kerusakan dari pengukur, solusinya dengan memeriksa lagi proses dari sebuah produk, lalu meningkatkan value dari sebuah produk tersebut. Yang keenam, dari kerusakan lingkungan, yaitu solusinya dengan menambah kulkas atau fan untuk agar suhu tetap stabil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya, Ananda Junior. Baik, saya akan menjelaskan soal kasus 3. Jadi di sini bisa lihat dari tabel untuk mencari sigma X itu penjumlahan dari sampel 1 sampai sampel 5. Terus untuk mencari X bar itu rata-rata dari sampel 1 sampai sampel 5. Dan untuk mencari R itu pengurangan dari maksimal sampel 1 sampai 5 sama pengurangan dari minimal
nilai minimal dari sampel 1 sampai 5. Lanjut. Ini LCL, CL, UCL. Cara mencarinya harus diketahui dulu D4 sama D3, A2 sama R rata-rata R. Lanjut. Nah, ini sudah diketahui A2 R bar D3 sama D4-nya. Jadi untuk rumus UCL peta X bar itu X jumlah simbol X itu yang tadi ditambah A2 dikali R bar untuk yang atas. Untuk yang bawah itu sigma X tadi yang jumlah total dikurangi A2 dikali R bar. Terus untuk rumus UCL R bar itu peta R. Untuk peta R UCL-nya D4 dikali R. R ini itu R bar. Terus LCL itu rumusnya D3 dikali R rata-rata R. Lanjut. Next. Jadi kesimpulannya dari kasus di atas itu tidak terkendali karena kurva analisis dari produksi sampel ke-13 mengalami kecacatan atau tidak layak untuk organisasi. Jadi perusahaan harus memperbaiki produk itu dan direvisi lagi dengan menghilangkan surplus. Jadi sekian saja dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.